Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Amin. Pada saat pagi ini kesempatan yang indah Kau beri bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang Amin. menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. berfirman Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima Tuhan, pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu sudahkah Anda mengenal Yesus dengan benar? Amin. Kenapa tema ini berulang? Ya, karena ini hal yang sangat penting. Ukuran keselamatan kita tidak diukur berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan pengenalan akan Yesus. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang sangat penting kita belajar ini, yaitu ciri khas orang mengenal Yesus. Pengakuan boleh saja, tapi ada ciri, ya. Semua kita punya ciri-ciri, ya. Ini juga begitu. Kita bisa katakan mengenal Yesus dengan ciri-ciri khas. Itu apa yang kita ambil dalam hidup ini menjadi sebuah keputusan. Kita lihat mulai dari Yohanes pasal 15 ayat 6 dan ayat 7. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Jadi ciri khas orang mengenal Yesus itu ada, yaitu dari sikap hidupnya. Di sini tadi dikatakan orang bisa memilih untuk tinggal dalam Yesus, bisa juga memilih untuk tidak tinggal di dalam Yesus. Ayat 6 katakan tadi, barang siapa tinggal dalam aku, yang ia dibuang keluar. Berarti dia memilih untuk tidak tinggal dalam Yesus. Maka ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, saudaraku, jadi kita dalam hidup sehari-hari diperhadapkan dengan keputusan-keputusan. Jadi tidak ada pemaksaan dari Yesus untuk kita tinggal dalam Dia. Ini berupa penawaran diberikan kepada setiap manusia agar dia mengambil keputusan yang benar. Jadi saudaraku, ciri khas orang mengenal Yesus dengan benar yaitu menerapkan nilai-nilai hidup yang benar setujuan dengan Tuhan. Menerapkan nilai-nilai hidup yang benar setujuan dengan Tuhan. Kita bisa hidup menurut apa yang kita mau. Tapi juga kita bisa menyerahkan diri hidup menurut apa yang Tuhan mau. Yohanes katakan bahwa Yesus makin besar, aku makin kecil. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Ini semua terjadi ketika mengambil sebuah sikap, yaitu keputusan untuk menempatkan Yesus itu terutama dari segalanya. Jadi tinggal di dalam Yesus artinya bahwa menjadi pusat hidupnya adalah Yesus.
bukan perkara-perkara jasmani, bukan kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi dia mengerti bahwa hidupnya harus setujuan dengan Tuhan. Nah, jadi hidup setujuan dengan Tuhan menentukan bahwa kita sudah menerapkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai dalam hidup ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan kaget nanti kalau ada orang secara lahiriah kita lihat, waduh, tekun, rajin, tapi dia tidak masuk kepada ciri khas mengenal Yesus. Tapi secara lahiriah, secara organisasi gerejawi, wah, dia menjadi anggota yang rajin untuk berkumpul. Tapi ketika ada pertanyaan ditanyakan, apa tujuan hidupmu? Ketika sampai hari ini Tuhan berikan napas yang lega. Kalau dibilang tidak tahu, tidak mengerti, berarti dia belum menempatkan Yesus itu terutama. Atau bisa katakan dia belum mengenal Yesus dengan benar. Dia hanya memandang dari jauh. Bahkan kalau ditanya tentang keselamatannya, kalau hari ini waktunya kamu dipanggil oleh Tuhan, kamu yakin enggak bahwa janji Tuhan itu digenapi? Bahwa itu nyata, bukan mudah-mudahan. Bahwa apa yang Yesus tawarkan itu aku beri kepada Bapa bagimu. Yakin enggak? Dan tidak yakin. Itu bukan hak kita, itu Tuhan sendiri menentukan. Nah, tapi orang yang betul-betul mengenal Yesus dengan benar, dia punya jawaban yang pasti, jawaban yang tidak ada keraguan. Orang mengenal dengan benar siapa itu Yesus, jawabannya tidak ada keraguan-raguan. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Yesus katakan, aku memberikan hidup kekal kepadamu. Tidak seorang pun merebut kamu dari tangan Bapa dan dari tanganku. Ada satu kesatuan yang luar biasa. Tapi bagaimana itu terjadi? Kita menerapkan nilai-nilai tadi, tinggal di dalam Yesus. Dalam praktik sehari-hari tinggal dalam Yesus. Ada kalanya kita duduk berdiam diri, keep silent, seperti bilang Pak Bunstorus. Keep silent, diam. Tapi waktu kita diam itu bukan berarti pasif. Diam artinya roh kita dengan roh Tuhan ada satu penyatuan. Kita tidak memikirkan yang lain, tapi hanya berfokus kepada Yesus. Yesus sekarang dalam bentuk roh melalui pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dan kita ada satu kesatuan. Di waktu kita duduk berdiam, mungkin bisa saja orang berpikir oh lagi sedang tidur. Karena manusia bisa salah menilai. Tapi Tuhan tidak pernah salah menilai. Dan Tuhan tahu sampai ke dasar hati kita yang terdalam. Walaupun kita tidak ungkapkan, tapi Tuhan tahu. Jadi menerapkan nilai-nilai hidup yang benar, setuju dengan Tuhan, ini menjadi dasar utama. Kekuatan kita bukan kekuatan fisik. Kekuatan kita adalah kekuatan secara rohani. Dari mana kita dapatkan? Ketika menerapkan nilai-nilai tadi, yaitu tinggal di dalam Yesus. Memang sulit dijelaskan bagaimana tinggal dalam situ. Tapi kalau orang yang sudah memahami ini langsung paham, oh maksudnya begini.
Saya ada kalanya secara pribadi, saya duduk di sebuah sofa, saya tutup mata, dan saya menerapkan nilai-nilai ini. Bagaimana tinggal di dalam Yesus. Kita tidak bisa berpikir dalam dua tempat sekaligus. Ketika kita memikirkan tentang Yesus yang sangat mengasihi, Yesus betul-betul menyerahkan nyawanya. Yesus janjinya tidak pernah berubah. Yesus yang benar-benar sudah menebus segala dosa kita. Dosa yang dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Dan waktu dikatakan sudah selesai, artinya proses hukuman dosa yang Yesus lakukan itu sudah diselesaikan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak lagi berkata setiap saat, ampunilah hambamu ini yang berdosa ini. Atau kita berkata, ampunilah hambamu dosa sengaja atau tidak sengaja. Tidak lagi ungkapan itu. Kenapa? Karena orang yang menerapkan nilai-nilai yaitu tinggal di dalam Yesus, tidak ada celah dosa untuk masuk dalam dirinya. Karena ketika tinggal dalam Yesus, ada kekuatan dalam dirinya sehingga tidak ada lagi dosa yang bisa mempengaruhi untuk dia berbuat dosa, karena kekuatan Tuhan dalam dirinya itu sungguh nyata. Maka apapun yang sedang hadapi, dia menerapkan nilai-nilai ini. Paulus katakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi apa yang di dalam diriku adalah Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya. Jadi kekuatan kita untuk tidak berbuat dosa bukan karena usaha kita, tetapi kekuatan kita untuk tidak berbuat dosa adalah karena Yesus dengan kita ada satu kesatuan, tinggal di dalam Yesus. Yang kedua apa di sini? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa maknanya firman-Ku tinggal dalam kamu? Ada orang rajin baca firman Tuhan, bahkan membuat satu penerapan satu hari 5 pasal, ada 2 pasal. Rajin. Tapi kita ditanya, apa yang kamu dapatkan sesudah membaca rajin? Tidak bisa diterangkan. Tapi Tuhan mau kita hari ini. Kata firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya, firman Tuhan yang kita sudah baca, dan firman Tuhan itu kita renungkan, kita jadikan 4 pertanyaan di dalam diri kita. Apa 4 pertanyaan ini? Apa Tuhan katakan kepada saya secara pribadi? Yang kedua, apa janji Tuhan kepada saya melalui firman-Nya? Apa perintah Tuhan untuk saya lakukan? Apa yang saya lalaikan firman Tuhan yang dimana saya harus juga melakukannya. Sehingga ada pertobatan, Tuhan ampuni. Di sini saya lalai Tuhan. Berikan aku kemampuan, berikan kekuatan supaya aku bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadi kita menjadi pelaku firman itu berdasarkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Kita merenungkan firman Tuhan itu. Bukan hanya siang, bukan hanya malam. Tapi yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama dengan Yohanes 15 tadi.
Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, di sini kita perlu mengerjelas kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Karena syaratnya adalah supaya permintaan kita benar-benar kita bisa dapatkan ketika kita menerapkan dia tadi, yaitu tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita. Sehingga waktu kita berdoa betul-betul berdoa yang militan. Bukan berdoa sekedar ucapkan. Bukan berdoa sekedar polos dan kata-kata manis. Bukan berdoa dengan panjang-panjang sehingga panjangnya doa kita didengar Tuhan. Tidak. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 katakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Di sini kita bisa garis bawahi menurut kehendaknya. Jadi apakah permintaan kita sudah menurut kehendaknya? Jadi ciri khas orang mengenal Yesus, dia memiliki keberanian percaya. Dia betul-betul yakin bahwa apa yang diminta itu adalah kehendak Tuhan. Tapi dari mana kita tahu bahwa ada orang berdoa tapi dia tidak yakin itu kehendak Tuhan? Ketika dia berdoa, tapi dia bilang, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah jadi. Kalau ada orang berkata demikian, dia belum punya keberanian percaya. Walaupun Yesus pernah ungkapkan seperti itu berbeda maknanya. Yesus berkata, bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu. Karena sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Tapi menghadapi salib ini, sebenarnya Yesus secara manusia, dia rasanya nggak mau terima gitu. Tapi ada penyerahan diri lagi. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah. Jadi Yesus disalib itu bukan suatu paksaan, tapi penyerahan diri total. Bahwa menerapkan nilai-nilai menurut kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita belajar mengenal Yesus, sebelum kita meminta sesuatu, kita mulai bertanya lagi. Apakah permintaanku ini sesuai kehendak Tuhan? Atau menurut kemauanku sendiri? Saya berikan contoh, ada waktu sedikit lagi. Di kampung kami di Tanah Karo sana terkenal dengan petani. Khususnya di daerah Pancur Batu, daerah panas bukan di gunung. Ada 2 orang percaya menanam cabai. Jadi, dan mereka juga punya rencana hasil cabai ini untuk beli apa. Sebagai contoh, yang satu, ya katakanlah si A, keluarga si A. Dia menanam cabai, tapi di dalam hatinya waktu berdoa, supaya orang kampung ini tahu, kamilah artinya orang setia, dan dari hasilnya bahwa kami bisa berbangga-bangga. Tapi yang satu berdoa lagi. Yang satu, keluarga si B katakan. Dia bilang, Tuhan, dari hasilnya ini, kami ingin membeli sesuatu. Membuat kami tidak terlambat untuk beribadah. Karena cukup jauh tempat ibadah. Sehingga orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kami. Bukan berbangga-bangga atau kesombongan, tapi supaya orang lain melihat bagaimana Yesus hidup, sehingga kami gunakan dari hasil dalam cabai ini
membeli sebuah kendaraan roda 2, sehingga kami bisa tepat waktu untuk beribadah. Saudaraku, yang satu berbangga-bangga diri supaya orang sekitar kampung tahu. Ada kebanggaan, ada kesombongan. Yang satu supaya orang melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dari hasil tanaman itu, dan membeli sebuah sepeda motor, dan supaya tidak terlambat untuk beribadah. Dan kenyataannya yang dijawab Tuhan yaitu yang kedua. Dua-duanya yaitu meminta supaya hasilnya itu Tuhan berkati. Tapi yang satu untuk kesombongan diri, yang satu supaya semakin orang melihat Tuhan hidup melalui kehidupannya. Saudara Tuhan. Jadi Tuhan juga melihat ke dasar hati kita. Apa motivasi kita? Kalau kita berdoa, apa motivasi kita? Kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Bisa saja permintaannya sama, tapi motivasinya berbeda. Tapi kalau kita pusatkan bahwa permintaan kita itu berfokus kepada Tuhan, supaya semakin nama Tuhan dimuliakan. Saya optimis sekali bahwa jawaban Tuhan itu semakin nyata. Karena Tuhan mau kita menjadi saksinya yang hidup. Perkataan dan tindakan kita sesuai, itu namanya integritas. Dan tidak ada sedikit pun benih-benih kesombongan kalau kita semakin diberkati. Justru semakin memahami apa arti hidup. Dia memahami untuk apa dia hidup. Bahkan dia tahu bahwa berkat yang ada pada dia itu bukan miliknya sendiri, tapi dia bisa salurkan lagi kepada orang lain. Saudara Tuhan, ketika kita terapkan nilai-nilai ini, saya percaya waktu kita berdoa tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kita yakin bahwa permohonan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 15 katakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini namanya percaya walaupun belum melihat. Kita percaya walaupun secara fisik, secara kenyataan belum ada. Tapi ada benih, yaitu benih iman dalam hati kita bahwa Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan nyatakan. Saya dalam kondisi sekarang ini, saya berdoa kepada Tuhan. Karena satu sisi pelayanan juga sudah kemana-mana terbuka. Saya pernah bicara kepada seseorang kemarin bahwa ada orang yang sudah menyiapkan tiket bagi saya untuk ke Batam bulan November. Semua tiket PP, bahkan untuk hotel semua sudah disiapkan. Dan saya tidak perlu ragu tentang anggaran biaya itu. Tapi satu sisi, saudaraku, istri ada di rumah sakit, di ruang ICU. Disinilah yang mana menjadi prioritas. Apakah plan pergi ke Batam, walaupun segala biaya cukupkan? Apakah juga untuk melayani istri? Tapi saya hari ini, saya katakan, saya berfokus kepada istri. Karena istri adalah bagian dari hidup saya. Makanya saya berdoa, Tuhan, biarlah semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Walaupun ada tawaran sana, tawaran sini. Tapi saya berfokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Engkau yang berdaulat atas semuanya ini. Bukan rancanganku Tuhan, tapi rancangan-Mu yang jadi.
Saudaraku, ciri khas orang mengenal Yesus, dia menerapkan nilai-nilai hidup yang benar, setujuan dengan Tuhan. Dia mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, memiliki keberanian percaya bahwa apa yang dia minta itu bukan mudah-mudahan. Yang ketiga, dia menerapkan nilai percaya bahwa jawaban doanya itu Tuhan sudah kabulkan, walaupun secara kenyataan dia belum menerimanya. Tapi dia yakin, mantap, tidak ada keraguan lagi. Bahwa Tuhan pasti tolong. Saudaraku, inilah firman Tuhan hari ini. Sebelum buat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, pribadi Roh Kudus menjelaskan kepada kami masing-masing, supaya kami menerapkan nilai-nilai apa yang Tuhan harapkan, di mana kami tinggal di dalam Yesus dan firman-Mu tinggal dalam kami, sehingga kami semakin peka apa yang menjadi arahan Tuhan. Kami semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hari ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan kembali kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pastor Surbakti yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Ya, kita sangat diberkati ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum kita breakout room, mungkin kita boleh bersaksi. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, ataupun apa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami berikan waktu kepada kita 55 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bersaksi. Dibuka mic-nya Bapak Ibu. Adakah? Ya, Pak Pastor Ibu membuka mic-nya. Pak Ibu sudah buka. Oh iya. Ya, biar lebih terang maksud saya, tapi puji Tuhan. Nah, Silakan Pak. ya sedikit, hanya 5 menit ya. Kalau puji Tuhan buat kehidupan saya, karena ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin dia sendiri bagi kehidupan saya. Jadi kalau saya lihat bahwa firman Tuhan pagi ini benar-benar yang ada dalam hidup saya. Kenapa? Nah, di dalam firman ini mengatakan barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, berarti yang tadi penawaran. Nah, sebab Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan ya. Bagi saya secara pribadi. Karena apa? Memang jika kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, ya mintalah. Nah, biarpun permintaan itu sudah ada, memang kalau kita udah mengenal Tuhan dengan topik yang kita bawakan, mengenal Tuhan dengan benar, memang banyak ujian, banyak cobaan, bukannya makin enak kita, tetapi disitulah kita diuji. Seperti emas yang menjadikan murni, ada proses-proses yang kita alami, bahkan ujian yang berat sekalipun ya kita alami. Seperti apa yang saya alami. Nah, kalau kita bimbang di dalam Tuhan, berarti sama sekali kita tidak ada di dalam Tuhan. Namanya bimbang ya. Tetapi apapun pencobaan, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus, dan saya mengatakan ya dan amin. Ya, amin. Sebab apa rencana Tuhan bagi saya sungguh indah. Biarpun apa yang menjadi kerinduan saya belum dikasih, saya nggak akan ya namanya meninggalkan Tuhan, tidak. Sebab saya tahu bahwa rencana Tuhan sungguh sangat indah bagi saya, keluarga saya. Terutama yang saya belum punya keturunan, biarpun 20 tahun. Bagi saya itu belum ada seperempat daripada sehari yang hari Tuhan. Baik pun 1000
tahun buat manusia cuma sehari bagi Tuhan. Siapa kita di hadapannya? Sebenarnya semuanya manusia ini nggak layak di hadapannya. Ya saya menangkap begitu. Karena kasih setia Tuhan, sehingga dia memberikan nyawanya buat kita di Julita 2000 tahun. Untuk apa? Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk orang yang benar, orang yang berdosa. Satu pun manusia nggak ada yang di dunia ini yang nggak berdosa. Tetapi itulah yang dikatakan Tuhan ya. Apalagi di dalam Matius 11 saya dapat, datanglah kepadaku hai kamu orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ya bagi saya berbeban berat itu, kerinduan itu belum terjawab, belum Tuhan berikan. Tetapi itu bukan jadi pesungutan bagi saya. Itu menjadi ya pengikat hidup saya sama Tuhan. Kenapa Tuhan katakan all for Jesus, semuanya daripada Tuhan kok. Saya nggak khawatir, tapi proses waktu yang Tuhan percayakan itu kita akan nantikan. Begitu juga penyakit siapapun ya, manusia nggak ada yang dirinya maunya sakit, tetapi rencana Tuhan itu ada. Supaya apa? Bagi saya ya bukan mungkin, ya pasti sure. Supaya lebih setia taat kepada Tuhan, mengucap syukur. Jangan waktu hanya berkat doang, materi dikasih, penambahan istilahnya berkat, gaji apa dan segala macam. Oh tidak itu. Sekalipun menderita seperti Ayub, ya memang pasti hartanya diambil di apa Tuhan izinkan. Dan saya juga mempunyai prinsip begitu. Kenapa? Karena di dalam Power of Love ini mengatakan yang mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Biarpun kehidupan saya ngaur misalnya, udah sebentar lagi sudah jadi pendeta penuh, serahkan saja pada Tuhan. Tapi kita proses melakukan apa yang Tuhan mau. Memang diuji. Kalau saya menjadi kerinduan saya Tuhan kapan-kapan. Kalau saya tanya Tuhan, emangnya saya ini siapa di dalam Tuhan? Bukan suka-suka saya, Tuhan yang memilih. Tapi sebagai permohonan yang ku angkat kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi di atas kerinduanku, yang mohon kepadamu. Biarpun sampai sekarang belum ada. Saya nggak mau gelisah, saya nggak mau ini, ya milih sana, mana tahu, oh tidak. Yang penting kalau kita mengenal Tuhan yang sebenarnya, lakukan apa yang Tuhan mau, biarpun ada kekurangan kita, ya pasti ada kekurangan manusia. Sebelum terbenam matahari, makanya dikatakan di Matius itu, hendaklah kamu minta pengampunan, mengampunkan saya. Itu yang saya kaitkan. Sejak itulah apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang tidak kau pikirkan itu yang kuberikan kepadamu. Nah kalau memahami ini saya rasa ya, saya secara pribadi kalau Tuhan katakan begitu, ya nggak ada bagi saya arti harta dunia, nggak ada. Bagi saya itu ya dialah segala-galanya, bagi saya dialah harta yang mulia. Kalau saya miring ke kanan ke kiri, ya udah diambil nyawanya buat apa? Nggak ada artinya. Nah, contohnya pernah dikatakan begini sama saya, Pak Pasaribu, kalau kamu punya ada 2 motor misalnya, Tuhan minta dikasih yang miskin, apakah kau kasih? Ya udah, kok namanya 2 ya kasih. Inilah yang berat di dalam kehidupan manusia, siapapun itu. Berat sebenarnya. Tapi bagaimana kalau kita mengiringi Yesus? Sebab harta yang Tuhan titipkan itu kan punya Dia, bukan punya kita. Punya Dia. Inilah berat di dalam kehidupan manusia. Saya juga akui, kadang kita dengan sepele, ada duit kita 100.000, ada duit. Misalnya kemarin saya pergi nyuci motor. Ya, ini ya realitas kehidupan lah ya. Nah, dengan sendirinya kalau Tuhan ada dalam kita, bahwa pemulung baik pun apa itu lihat itu dengan sendirinya, macam dikatakan itu lihat
belum makan bawa Tuhan itu. Kita beli kue, roti itu kasih. Berarti itu milik bagian dia. Bukan kita beli misalnya 200.000. Ya kan? Milik kita, oh bukan. Itu milik dia yang punya, kasihlah. Itulah kasih itu. Tapi yang jelas bagi saya, sebagai kesaksian saya, karena firman ini sungguh mengikat dalam hidup saya. Jika engkau di dalam aku di dalam engkau, minta. Kita di dalam Tuhan enggak kita minta juga, Tuhan udah tahu yang memberikan yang terbaik. Enggak pernah Tuhan itu memberikan itu tidak baik. Pasti baik. Tetapi dengan ada proses, ada ujian yang diberikan kepada kita agar kita menjadi anak yang telah diberikan pengharapan itu. Itu hanya bagi kesaksian saya, tinggal di dalam aku di dalam engkau. Ya, kiranya kesaksian yang singkat ini menjadi membangun iman percaya kita, makin melakukan, mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, salam, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Saribu buat kesaksiannya. Nah, saya mau tambahkan sedikit Bapak Ibu, saya pagi hari ini mendapatkan sesuatu ya, yaitu dari tadi ya 1 Yohanes 5 ayat 14 ya. Di situ dikatakan jikalau ya doa kita mau dikabulkan, kita harus meminta sesuai dengan kehendaknya ya. Jadi ini saya diingatkan pagi hari ini ya untuk mengoreksi ya. Jadi kalau ada permintaan saya yang belum terkabulkan, yang belum dijawab Tuhan, nah berarti itu perlu diselaraskan dengan kehendak Tuhan, diselaraskan dengan firman Tuhan. Nah itu yang saya dapatkan pagi hari ini, saya sangat diberkati. Tapi saya ada satu kesaksian juga tadi mendengarkan cerita dari Pak Surbakti tentang 2 orang yang menanam cabai ya. Jadi waktu saya pulang kemarin itu, saya punya saudara sepupu di kampung itu, mereka bersaudara, kakak beradik, 1 bapak 1 mama, dan mereka berkebun. Ya, kemudian mereka sama-sama bertani, ya. Kemudian pada suatu kali mereka menanam sayuran, ini mereka cerita sama saya, sharing sama saya ya waktu saya pulang. Nah, mereka cerita kami menanam, katanya kan, menanam cabai sekian, bukan cabai, pada waktu itu sayur ya, menanam sayur ya, kol, dibilang sama, bibit yang sama, tanah juga berdekatan yang sama, terus tapi lebarnya yang berbeda, lebar ya. Nah kemudian mereka menanam dengan cara yang sama, semua sama seperti kata Pak Surbakti tadi. Nah tapi di akhirnya ketika mereka mau panen ya kan, nah yang si adean ini ada orang nawarkan, ada langsung kalau di sana sekarang udah enak Bapak Ibu. Jadi bertani itu sekarang tengkulak itu sudah langsung datang ke kebun. Jadi kita udah nanam kalau sudah siap panen itu tinggal orang datang ya, agen itu langsung datang ke kebun. Ini saya borong sekian ya gitu. Udah tinggal terima duit, mereka yang mengerjakan dengan anak buahnya begitu. Jadi sekarang memang bertani itu luar biasa ya. Saya juga terkagum-kagum ya. Nah akhirnya si adean ini ditawar sama orang. Dia bilang dia sama yang pembeli lah, tengkulak lah ya, atau agen. Dia bilang, saya borong sekian ya sayur kamu, katanya. Kak, dia bilang. Terus kata dia, oh ya, katanya. Nah istilahnya sepakatlah mereka. Katakanlah misalnya 10 juta. Saya borong 10 juta. Diambillah 10 juta. Dia bilang, iya. Oke. Terus ditawar lagi sama sebelahnya. Ya kan? Kakaknya ditanya. Aku mau borong sayur kakak 10 juta ya. Nah, terus si kakak ini ngomong, janganlah katanya. Ya biarinlah dulu lah 5 atau seminggu lagi. Mungkin nanti harganya naik gitu kan. Nah, rupanya dia hanya selang 2 hari, rupanya itu harganya turun dan jatuh sekali. Setengah dari apa yang tadi ditawarkan sama adiknya itu. Nah, kemudian mereka, dan itu sering ya, dan mereka pada waktu itu kurang lebih menceritakan ada sampai 4-5 kali. Akhirnya sampai terjadi ada rasa si kakak ini kok begini gitu kan. Nah dia menanam apa sama seperti itu, tapi akhirnya
mereka ada seperti cemburu dengan adiknya ini, dan mereka sharing sama saya. Terus mereka tanya, kenapa bisa begitu gitu kan? Jadi padahal kami sama nanamnya. Nah, jadi di sini saya ditegur, makanya tadi saya bilang dengan firman Tuhan tadi. Mungkin ya si kakak ini tadi ya doanya benar seperti Kak Surbakti. Mungkin dia berpikir ya saya biar dilihat orang, wow, ada kebanggaan, ada kesombongan. Tapi beda dengan si adik tadi. Dia berdoa, Tuhan ini rezeki kalau saya dapatkan mungkin kebutuhan anak, kebutuhan ini gitu ya. Nah itu sesuatu buat saya, dan hari ini saya diingatkan, Tuhan ingatkan. Sehingga ya saya harus mengoreksi kembali, ya menyelaraskan pikiran saya dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Jadi kalaupun misalnya ada pencobaan-pencobaan yang kita alami, berarti kita harus tanya, Tuhan apa kehendak-Mu di dalam masalah ini? Kalau ada kesulitan, Tuhan apa rencana Tuhan di balik ini? Nah, itu buat saya pagi hari ini, ya. Terima kasih firman-Nya Pak Surbakti. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya,